Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar, ibunda Ismail alaihissalam. Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami. Salah satu dari para wanita yang disebutkan oleh sejarah dalam kisah-kisah yang gemilang adalah Hajar al-Misriyah, ibunya Sayyidina Ismail alaihissalam. Dalam riwayat tentangnya disebutkan bahwa ketika Sarah istrinya Sayyidina Ibrahim alaihissalam belum juga dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengibahkan Hajar kepada suaminya dengan harapan Allah akan memberikan keturunan darinya. Dan ternyata pun benar, Hajar pun melahirkan Sayyidina Ismail alaihissalam. Ketika itulah Siti Sarah merasa cemburu terhadap Hajar, lalu dia memerintahkan suaminya untuk membawa Hajar pergi jauh darinya. Berikut ini adalah riwayat yang menyebutkan kisahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, wanita pertama yang menggunakan ikat pinggang adalah ibu Nabi Ismail alaihissalam. Dia menggunakannya untuk menghilangkan jejak dari Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawanya beserta anaknya Ismail yang saat itu ibunya masih menyusuinya. Hingga Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan keduanya dekat Baitullah yaitu Ka'bah pada sebuah tenda di atas Zamzam di sebelah atas Masjidil Haram. Waktu itu di Mekah tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Juga tidak ada air. Nabi Ibrahim menempatkan keduanya di sana dan meninggalkan sebuah kantong berisi kurma dan geribah berisi air. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan keduanya. Maka Siti Hajar mengikutnya seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun ini? Apakah kamu akan meninggalkan kami di lembah ini yang tidak ada manusia pun, yang tidak ada sesuatu pun ini?" Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya Siti Hajar bertanya kembali, "Apakah Allah yang memerintahkanmu atas semua ini?" Ibrahim pun menjawab, "Iya, benar." Hajar pun berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami." Kemudian ibu Ismail kembali dan Nabi Ibrahim pun melanjutkan perjalanannya. Hingga ketika dia sampai pada sebuah jalan setapak di gunung di mana orang-orang tidak dapat melihatnya lagi, Ibrahim menghadap ke arah Baitullah. Kemudian dia berdoa untuk mereka dengan beberapa kalimat doa sambil mengangkat kedua tangannya. Dia pun berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rabbku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka pun bersyukur." Kemudian ibu Ismail mulai menyusui anaknya dan meminum air persediaan, hingga ketika air yang ada di dalam geribah habis, dia menjadi kehausan. Begitu juga pun dengan anaknya. Lalu dia memandang kepada Ismail sang bayi yang sedang meronta-ronta atau rawi berkata dengan redaksi, berguling-guling di atas tanah. Maka Hajar pun pergi meninggalkan Ismail karena tidak kuat melihat keadaannya. Dia mendatangi Bukit Safa sebagai gunung yang paling dekat dengannya. Dia berdiri di sana lalu memandang ke arah lembah dengan harapan dapat melihat orang di sana. Namun dia tidak melihat seorang pun, maka dia pun turun dari Bukit Safa tersebut. Ketika sampai di lembah, dia menyingsingkan ujung pakaiannya, kemudian berlari-lari kecil seperti jalannya orang yang sedang kesusahan hingga dia melewati lembah. Kemudian dia sampai di sebuah bukit Marwah, lalu berdiri di sana sambil melihat-lihat apakah ada orang di sana. Namun apalah daya, dia tidak melihat ada seorang pun di sana. Dia melakukan hal itu sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Itulah sa'i yang mesti dilakukan oleh orang yang berhaji antara kedua bukit itu. Lalu ketika dia berada di puncak Marwah, dia mendengar ada suara. Dia pun berkata dalam hatinya, "Diamlah." Maksudnya adalah kepada dirinya sendiri. Kemudian dia mendengarnya lagi, maka dia pun berkata, "Engkau telah memperdengarkan suaramu. Jika engkau bermaksud memberi pertolongan, maka tolonglah aku." Ternyata suara itu adalah seorang malaikat Jibril alaihissalam yang berada di dekat Zamzam. Lalu Jibril menggali tanah dengan tumitnya, atau rawi mengatakan, dengan sayapnya hingga air keluar memancar. Ibu Ismail pun langsung membuat kolam air dengan tangannya seperti ini, lalu dia menciduk air dan memasukkannya ke dalam geriba, dan air itu terus saja memancar dengan deras setelah diciduk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, yaitu Siti Hajar. Seandainya dia membiarkan Zamzam," atau beliau bersabda, "seandainya dia tidak segera menampung air, tentulah air Zamzam itu akan menjadi mata air yang mengalir." Akhirnya dia dapat minum air dan menyusui anaknya kembali. Kemudian malaikat berkata kepadanya, "Janganlah kalian takut ditelantarkan, karena di sini adalah Baitullah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan hambanya." Wahai saudariku semua, perhatikanlah kisah ibunda kita Hajar yang tercatat dalam sejarah ini. Dia beriman kepada Allah dan hatinya hanya tergantung kepadanya semata ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam meninggalkannya di suatu tempat tanpa seorang teman, tanpa seorang manusia pun. Dia terus mengulang kata-kata yang diabadikan oleh sejarah dengan tinta cahaya. "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Balasan yang dia peroleh pun sesuai dengan amalannya ketika dia percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkan dirinya dan juga anaknya. Maka Allah pun memberinya petunjuk untuk berdoa dan berharap serta melakukan sa'i antara Safa dan juga Marwah. Hingga setelah itu sa'i tersebut menjadi ibadah yang disyariatkan bagi umat muslim, yaitu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala telah meninggikan derajatnya, dan dia menjadikan umat muslim sebagai sebaik-baik umat yang melakukan sa'i antara Safa dan juga Marwah, sebagaimana sa'i yang pernah dia lakukan. Hal itu dimaksudkan untuk mempererat hubungan antara kaum muslimin di antara tempat dan setiap zaman. Demikianlah Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu menjadi suatu tangan dan satu umat, saling mencintai satu sama lain, serta berani menghadapi setiap orang yang berniat menghancurkan agama Islam. Wahai umat Islam, bersatulah dan bertanyalah kepada sejarah tentang hari-harimu yang agung, lalu kembalilah kepada agamamu, supaya Allah mengembalikan kemuliaanmu. Wahai umat Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah seperti Siti Hajar, bertawakallah kepada Allah semata, dan bergantunglah kepadanya azza wa jalla, sehingga dia mengangkat derajatmu dan mencukupi urusanmu. Jadilah engkau keluarga Allah, orang-orang yang taat kepadanya, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya, karena sesungguhnya Allah telah mengabarkan sebagaimana yang tercantum dalam hadis, Dia tidak akan menelantarkan hambanya. Sungguh Dia telah membuat perumpamaan yang sangat indah dalam hal tawakal kepada Allah, sehingga kedudukannya dan kemuliaannya berada di atas segala kemuliaan dan melebihi segala keutamaan. Ketika kaum muslimin dan muslimah pada zaman sekarang melaksanakan sa'i antara Safa dan juga Marwah, mereka akan mengingat Hajar serta sebagaimana Allah telah menganugerahkan air dan keutamaan kepadanya. Juga sebagaimana hal ini terjadi karena karunia Allah terlebih dahulu, kemudian karena ketawakalan yang baik dari dirinya terhadap Allah azza wa jalla. Wahai saudariku, apakah kita mampu mengambil teladan dari Siti Hajar, sehingga kita dapat bersandar kepada Allah supaya Dia menganugerahkan kepada kita sebaik-baik tawakal terhadapnya?
juga menganugerahkan persatuan kepada kita supaya kemuliaan kita pada masa lalu dapat kembali lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla." Wahai umat Islam, jadilah keluarga Allah dan bersungguh-sungguhlah dalam mendidik putra-putramu atas hal tersebut. Mudah-mudahan Allah akan menganugerahkan keutamaan kepadamu sehingga engkau menjadi ibu atau nenek bagi orang-orang yang berjuang untuk mengembalikan kemuliaan Islam, sebagaimana Sayyidah Hajar telah menjadi nenek bagi umat manusia yang terbaik. Kawanku semua, itulah sekilas kisah tentang Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail alaihissalam. Semoga saja sekilas kisah singkat di atas dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.